Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di kanal YouTube Aidil Pananrang. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe di bawah video ini karena satu like dan subscribe dari Anda akan sangat berarti bagi pembangunan kanal ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang paling sering dan paling banyak ditanyakan dari dulu sampai sekarang, baik saya di kampus ataupun di luar kampus, yaitu tentang time management. Banyak sekali pertanyaan seperti, Dil, bagaimana caranya kita mengatur waktu agar bisa lebih produktif? Bang, bagaimana caranya kita melakukan time management agar bisa lebih sering dan konsisten berkarya? Kita akan coba bahas dan akan saya coba rangkum dalam 5 step sederhana buat Anda semua. Jadi mari kita mulai. Langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah dengan menjadi sadar waktu. Maksud saya sadar waktu seperti apa? Yaitu Anda harus tahu dulu dong, berapa sih waktu yang Anda punya dan bagaimana Anda mengalokasikan waktu tersebut. Di sisi lain, Anda juga harus punya keyakinan bahwa Anda itu punya waktu. Karena ketika kita akan bergerak, merubah mindset dalam artian mulai memanage waktu dengan baik, ketika Anda berangkat dengan keyakinan bahwa Anda tidak pernah punya waktu yang cukup, saya rasa akan sangat berat. Mari kita mulai dengan coba menghitung waktu yang Anda miliki, saya miliki, siapapun di dunia ini miliki. Satu orang dimanapun dia, Anda, tetangganya tetangga Anda, tetangganya Anda dan seterusnya, ataupun dia presiden, pengusaha, apapun itu, semua orang di dunia punya waktu 24 jam sehari. Mari kita coba hitung dalam skop 1 minggu. Jadi satu orang punya 24 jam, kita kali 7, berarti semua orang di dunia punya waktu sekitar 168 jam dalam 1 minggu. Nah, waktu yang sangat banyak bukan? Sekarang coba kita kurangi dengan jam tidur Anda, jam istirahat Anda. Misalnya rata-rata satu orang yang tidur sekitar 6 jam, silahkan Anda nanti sesuaikan, hitung sendiri. Tapi saya akan ambil contoh 6 jam. Maka 6 dikali 7 berarti sekitar 42 jam. Dikurangi dengan waktu istirahat berarti ini menyisakan kita dengan sekitar 126 jam. Waktu yang masih sangat banyak. Nah, misalnya dalam posisi Anda mahasiswa, misalnya Anda mengambil 20 SKS. Satu SKS itu berarti 50 menit pertemuan kurang lebih tatap muka dalam kelas dan 1-2 jam belajar mandiri serta tugas terstruktur di luar tatap muka di kelas. Tapi mari kita coba ambil pertemuan di dalam kelasnya, yaitu tatap muka kurang lebih 1 jam. Kalau Anda mengambil 20 SKS, berarti dalam 1 pekan Anda punya waktu di dalam kelas sekitar kurang lebih 20 jam. 126 dikurang 20 jam, berarti Anda masih memiliki sekitar 106 jam. Waktu yang masih sangat banyak. Dan pasti Anda bilang, ya kan Bang Edi kan banyak tugas, kita harus belajar mandiri dong di luar kelas, kerja kelompok dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu kita ambil asumsi dalam satu hari Anda belajar mandiri di luar kelas, kerja kelompok kah, ngerjain tugas individu kah, dan lain sebagainya. Apapun itu yang berkaitan dengan kegiatan akademik Anda, misalnya satu hari 3 jam, dari Senin ke Minggu Anda konsisten belajar di luar kelas sekitar 3 jam. Cukup fair bukan? Nah, sekarang cuma 3 jam dikali 7, berarti kurang lebih 21 jam waktu yang Anda gunakan untuk belajar di luar kelas, kerja kelompok dan kerja tugas. Ini menyisakan Anda dengan waktu kurang lebih 85 jam. Waktu yang lagi-lagi masih sangat banyak. Ini sudah di luar waktu tidur Anda, di luar waktu kuliah Anda dalam kelas, di luar waktu ngerjain tugas Anda. Dan Anda masih punya waktu sekitar 85 jam. Sekarang pertanyaannya, kemana waktu ini Anda alokasikan? Sampai Anda bilang, aduh saya sibuk sekali, aduh tidak bisa saya berkegiatan lain selain berkuliah dan lain sebagainya. Karena di sini Anda masih punya sekitar 85 jam. Silakan Anda hitung sendiri, misalnya waktu makan Anda 1 kali 3 begitu, makan pagi, makan siang, makan malam, berapa waktu yang keluar. Waktu Anda misalnya Anda seorang muslim,
Anda sholat wajib 5 kali dalam sehari berapa menit, Anda hitung, Anda kalkulasi, Anda kurangi lagi 85 jam ini, dan saya yakin Anda masih memiliki waktu kosong kurang lebih sekitar 50 sampai 60 jam. Nah, jadi Anda harus mulai sadar waktu bahwa kita punya banyak waktu dan kita harus mulai mengalokasikan waktu yang kita punya ini dengan bijak. Mari kita lanjut ke langkah yang kedua. Peter Drucker pernah bilang, you can't manage things you don't measure. Artinya Anda tidak bisa memanage sesuatu yang tidak bisa Anda hitung atau tidak bisa Anda ukur. Sekali lagi, Anda tidak bisa memanage, Anda tidak bisa mengatur sesuatu yang tidak bisa Anda ukur atau tidak bisa Anda hitung. Nah, jadi kunci untuk memanage waktu pada dasarnya adalah dengan menghitung waktu. Maka langkah yang kedua adalah menghitung waktu. Maksudnya seperti apa? Mulai besok saya berikan Anda tantangan sederhana. Dari Anda bangun pagi, coba Anda cari note atau binder ataupun kertas apapun itu, dan Anda catat setiap pengeluaran waktu Anda. Misalnya Anda bangun jam berapa, kemudian Anda sarapan jam berapa, tapi saya mau dibuat serigid mungkin sampai hitungan menit. Misal, contoh Anda sarapan dari pukul 7 sampai pukul 7.15, Anda catat. Jadi yang pertama ini maksud saya Anda coba evaluasi dulu besok. Seperti biasa, kemana sih waktu-waktu Anda terbuang? Nah, setelah Anda menghitung waktu Anda seperti itu, besok malam atau selama beberapa hari Anda coba evaluasi setiap malam. Dan Anda lihat sebenarnya waktu Anda itu terpakai buat apa saja. 80 jam sisa waktu yang kita hitung di step pertama itu terbuang kemana saja. Nah, dengan menyadari dan tahu kemana sih pengeluaran waktu Anda yang paling banyak, Anda akan bisa mulai mengalokasi ataupun mengatur dan juga mengurangi waktu-waktu yang digunakan tidak seperlunya ataupun tidak semestinya. Jadi langkah kedua adalah mulailah menghitung waktu Anda. Langkah ketiga, setelah Anda sudah menghitung waktu Anda, tahu ternyata selama ini apa sih yang Anda lakukan, kemana 85 jam Anda, maka yang Anda harus lakukan selanjutnya adalah dengan membuat to-do list. Maksud saya adalah Anda harus mulai mencatat pada malam hari sebelum Anda menjalani hari keesokannya, apa-apa yang harus Anda lakukan, apa-apa target Anda yang Anda akan selesaikan keesokan harinya. Jadi misal setelah Anda menonton video ini malam ini misalnya, Anda mulai catat juga di kertas, bikin daftar hal yang harus dilakukan besok. Jadi Anda catat semua target-target atau pencapaian Anda yang Anda harus lakukan keesokan harinya, dan dibuat dengan sedetail mungkin. Jadi misal Anda bangun jam berapa, Anda sarapan jam berapa, Anda masuk kuliah jam berapa, kemudian misal dari jam 10 kuliah Anda selesai 10 pagi, kemudian jam 12 ada dosen lagi, dari jam 10 sampai jam 12 itu Anda gunakan untuk apa? Itu harus dicatat. Kemudian setelah selesai kuliah seharian Anda ngapain, di sore hari Anda ngapain, di malam hari Anda ngapain, buat catatan tertulis. Dan silakan Anda checklist kalau sudah selesai atau Anda coret begitu sudah selesai. Dengan begitu Anda akan punya target yang jelas, Anda akan tahu apa-apa yang memang harus dilakukan, apa-apa yang harus diselesaikan. Karena terkadang kita suka lupa. Sadar nggak? Maksudnya setiap hari misalnya kita lagi duduk, lagi santai, kemudian kita lupa kalau sebenarnya ada sesuatu yang harus dikerjakan, tapi karena tidak ingat, ya pada akhirnya waktunya terbuang sia-sia dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi langkah selanjutnya, langkah ketiga yaitu buat to-do list. Langkah keempat, setelah tadi pertama Anda harus sadar waktu, yang kedua Anda mulai menghitung waktu Anda, yang ketiga Anda mulai bikin to-do list, yang keempat adalah stop buang-buang waktu. Cukup mudah dimengerti kan? Maksud saya seperti ini, ketika tadi kita berhitung tentang kita punya waktu sekitar 85 jam free, di luar waktu kuliah, di luar waktu istirahat, di luar waktu belajar mandiri, kita tetap punya 85 jam waktu kosong dalam seminggu. Ketika Anda melakukan saran saya, yaitu mulai menghitung sebenarnya waktu Anda keluar terbuang untuk apa sih, Anda akan mulai sadar bahwa 85 jam tadi
lebih banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tidak penting dan tidak perlu. Sekali lagi, tidak penting dan tidak perlu. Seperti apa? Mohon maaf saya katakan. Ya, Anda bisa senang-senang untuk diri Anda, hiburan, misalnya Anda nonton film, nonton TV, main game. Tapi ketika itu menjadi berlebihan, terlalu banyak, menyita waktu produktif Anda, maka saat itu juga Anda tidak akan bisa memanage waktu. Bagaimana caranya mau mengatur waktu kalau semua waktu luang Anda gunakan untuk hal-hal yang sama sekali tidak produktif? Maka kunci utama dari produktivitas adalah berhentilah membuang-buang waktu. Seperti apa kegiatan buang-buang waktu menurut saya? Apabila dilakukan terlalu berlebihan. Banyak, misalnya diantaranya bermain game berlebihan. Kemudian apalagi? Menonton film berlebihan. Terus apalagi ya film juga atau drama Korea. Saya tidak melarang Anda nonton film seri atau drama Korea, tapi ketika itu berlebihan, ya waktu Anda terbuang. Kemudian apalagi? Nongkrong kosong. Nongkrong kosong ini maksudnya gimana? Mungkin bagi mahasiswa baru mungkin atau bagaimanapun, Anda senang kan ngumpul dengan teman-teman, atau misalnya Anda di asrama atau dimanapun itu Anda ngumpul, itu tidak apa-apa, tapi akan menjadi sia-sia ketika Anda ngumpul kemudian yang dibahas gosip ataupun gibah ataupun ngomongin cewek gitu atau ngomongin cowok gitu buat yang cewek-cewek. Ini sebenarnya manusiawi, tapi ketika hal itu yang Anda lakukan setiap hari, misalnya Anda nongkrong kosong, nggak ngapa-ngapain dalam satu hari, misalnya 2 jam, satu minggu itu 14 jam, dan 14 jam ini waktu yang sangat banyak untuk Anda berkegiatan, berproduktif begitu. Sehingga saran saya, dan ini menurut saya kunci yang paling utama, dan saya yakin Anda semua sudah tahu, ini cuma butuh dorongan agar Anda mulai berupaya mengurangi, yaitu berhentilah buang-buang waktu. Itulah yang keempat. Langkah kelima, saran saya time management untuk para mahasiswa dan siapapun itu, yaitu sibukkan diri Anda. Sibukkan diri Anda. Kenapa? Karena tantangannya seperti ini. Ketika Anda mulai mengatur waktu Anda dan Anda tidak punya kesibukan, maka waktu-waktu produktif tersebut akan lebih mudah terbuang hal-hal yang seperti di poin 4 sebelumnya, yaitu lebih mudah terbuang ke hal-hal yang tidak produktif karena memang Anda tidak punya kesibukan. Misal contoh, anggaplah hari apa? Misalnya hari Senin. Malam nanti di hari Senin Anda tidak punya kesibukan apa-apa. Kalau tidak Anda gunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, dia akan terkesan lebih mudah terbuang. Pada akhirnya Anda nonton film, pada akhirnya Anda main game, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Anda punya aktivitas, Anda punya kesibukan, Anda akan terdorong untuk melakukan kesibukan atau aktivitas tersebut. Makanya yang saya maksud dengan kesibukan diri Anda adalah bergabunglah dengan organisasi-organisasi mahasiswa. Bergabunglah dengan ekstrakurikuler mahasiswa. Karena dengan begitu Anda akan lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya positif dan bermanfaat bagi Anda daripada terbuang untuk hal-hal yang tidak perlu. Karena semakin Anda sibuk, maka 85 jam tadi akan lebih terserap ke hal-hal yang bersifat produktif. Anda bisa juga mungkin memulai untuk mengembangkan hobi Anda yang kreatif dan produktif tentunya dengan bergabung di komunitas-komunitas tersebut, komunitas yang mendukung hobi Anda. Misalnya Anda senang fotografi, gabung dengan UKM fotografi. Misalnya Anda senang dengan berolahraga, misalnya karate, gabung dengan UKM karate. Anda senang musik, gabung dengan UKM musik atau UKM band. Sehingga Anda akan terpaksa, Anda akan terdorong dengan sendirinya untuk memaksimalkan waktu-waktu yang Anda punya, daripada dia terbuang ke hal-hal yang sama sekali tidak produktif dan tidak penting, seperti menonton film seri berlebihan, main game berlebihan, atau apapun itu juga yang terlalu berlebihan. Itu dia tadi pembahasan kita untuk hari ini tentang time management yang coba saya rangkum ke dalam 5 langkah sederhana. Mulai dari sadar waktu, kemudian hitung waktu, lalu buat to-do list. Keempat, stop buang-buang waktu. Dan yang kelima, sibukkan diri Anda. Semoga ini bermanfaat bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua, siapapun yang menyaksikan video ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, ada gunanya,
Silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Syukur-syukur mereka mendapatkan pengetahuan yang baru dan menjadi manusia yang lebih produktif, yang jauh lebih kreatif dan punya banyak kesempatan waktu kosong untuk mengembangkan potensi diri mereka. Saya pun minta maaf kalau dalam video ini masih terdapat banyak kekurangan, ada salah-salah kata atau apapun itu. Saya masih belajar dan kita semua seumur hidup ini akan terus belajar. Makanya jika Anda masih punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk pembangunan kanal ini. Saya Aidil Panandrang, terima kasih.